sebagaimana kita rencanakan dalam minggu-minggu ini untuk menyelesaikan, menyimpulkan bahwa dengan terbentangnya di dalam Al-Quran bahwa orang yang masuk surga itu nanti bermacam-macam cara, gitu ya. Ada 7 macam cara yang sudah kita identifikasi dalam Quran, yaitu pertama, orang yang masuk surga dikirim jadi rombongan ya. Kedua, yang masuk surga dijemput ya. Orang-orang yang takwa itu dijemput seperti kafilah. Kemudian ketiga, orang yang masuk surga itu diperintahkan masuklah, gitu ya. Di dalam perintah itu dia masuk, gitu ya. Kemudian orang yang masuk surga itu masuk sendiri, gitu ya. Masuk sendiri. Kemudian orang yang masuk surga itu dimasukkan. Masuk surga dimasukkan. Ada yang orang masuk surga itu yang didekatkan ya. Nah, beberapa ayat yang berada di sekitar ayat tersebut menunjukkan kriteria amal-amal ibadahnya gitu ya. Itu yang membuat kita tertarik ya, karena kita tidak pernah dengar ya, yang dibicarakan seperti itu. Itu sudah ketahui dari bahasa Al-Qurannya sendiri ya. Dari bahasanya itu berbeda-beda ya. Dan amal ibadah orang yang berada di sekitar itu berbeda-beda ya. Tapi yang kita pahami sekarang ini yang penting masuk surga ya. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alni minhum. Itu doa Nabi Muhammad SAW kalau dia ketemu ayat-ayat Quran yang menggembirakan. Terbayang oleh kita bagaimana rendah hati Nabi Muhammad SAW itu. Tidak terbayang oleh kita. Rasulullah menemukan ayat, katakanlah orang yang masuk surga, terus dia bilang, jadikanlah aku di antara mereka. Pantas-pantasnya Rasulullah mengatakan, jadikanlah aku pemimpin mereka kan, gitu. Saking rendahnya Allah Nabi Muhammad SAW dalam membaca Quran ya. Karena membaca Quran itu sama dengan kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita agak mentok ya, agak kesulitan ya, diamkan saja. Kalau kita tidak paham, diamkan saja. Teruskan, nanti dia muncul sendiri kepahaman itu ya, diilhamkan atau di apa gitu pada kita sekalian untuk betul-betul Al-Quran itu kita bahas, kita tanamkan di dalam hati. Mari kita mulai, yaitu orang yang masuk surga rombongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui
apa yang mereka kerjakan. Ini suatu isyarat kita. Jangan harap kita bisa memperoleh amal-amal tanpa suatu prestasi, ya, suatu amal. Ya. Kita kadang-kadang melihat amal itu karena tidak paham Al-Quran, ya. Jadinya amal itu seperti amal kita hari-hari biasa. Misalnya sholat, ya kan, puasa, berinfak. Padahal di dalam Al-Quran itu seluruhnya itu dapat disimpulkan bahwa ada amal-amal fikiran, ya, amal-amal fikiran dan zikir. Jadi amal yang berupa pemikiran kita, ya. Tentu pemikiran kita itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku pribadi kita, ya. Dan pikiran itu juga merupakan kewajiban kita menyampaikannya kepada orang itu, ya. Disitulah kita menyampaikan pikiran-pikiran dari Al-Quran Karim itu untuk merubah masyarakat, gitu ya. Kedua, zikir, ya, termasuk zikir itu. Hati, bagaimana nilai hati, ya. Saya sudah sampaikan, saya menemukan suatu ayat yang membesarkan hati bagi orang gak punya. Kalau kita pikirkan orang gak punya, kurang ibadahnya, pikiran kita. Orang gak miskin, orang miskin gak beribadah harta, pikiran kita. Tapi begitu adil Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berinfak 1.500.000, 100.000, ngecil-ngecil, berarti infak itu pahalanya berkurang, ya kan? Semakin banyak bukan. Tapi Allah itu adil. Dalam surah Zuhruf Allah menanya, apakah kamu yang membagikan rahmat kami? Gitu. Jadi apakah kita yang bersedekah itu? Apakah kita yang berinfak itu? Ya. Kami yang mengatur hidup kalian di dunia ini. Bahwa Dia yang mengatur. Kamu jadi kaya, kamu jadi miskin, ya, dan sebagainya. Sesungguhnya apa yang kamu kumpulkan, gitu, ya, apa yang kamu, jadi apa pahala-pahala yang kita kumpulkan, gitu ya, yang berupa infak dan sebagainya, banyak, perasaan kita banyak, gitu. Bikin ini, bikin itu, ya. Apakah kamu mengira kamu mampu? Jadi kesadaran kamu, ya itu, kesadaran kamu bahwa itu karena diberi kemampuan dari Allah itu jauh lebih besar dari pahala yang kamu kumpulkan. Jadi kalau orang yang gak punya, terus dia melakukan infak, katakanlah memberi sumbangan 5.000 gitu, dengan kesadaran, ya, begitu besar nikmat Allah kepada dia, sehingga dia sadar bahwa itu membuat dia mampu berinfak 5.000, itu jauh lebih besar daripada infak itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita tahu bahwa mana-mana ibadah yang nilainya lebih tinggi. Makanya ada hadis mengatakan, yang diceritakan oleh Aisyah itu, bahwa sesungguhnya, ya, yang bisa memasukkan kita surga itu bukan amal-amal, tetapi
pengampunan, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah bertentangan kan gitu. Bahwa kemudian Allah itu menyenangi, ya, mencintai amal-amal kecil yang konsisten, yang terus menerus. Kalau kita pikir itu rasanya secara letterless kita menganggap oh kalau gitu yang kecil-kecil. Padahal itu satu bisa menghindari, yang orang yang beramal konsisten itu bisa menghindari dari godaan setan. Ya, kalau kita sudah biasa sholat subuh terus ya, berjemaah terus, nggak mungkin kalau keadaan normal kita niatkan dalam hati ya subuh ini lewatin saja, nggak mungkin. Kalau kita tidak mungkin begitu bangun sudah terdengar azan, kan tidak sempat ya, tidak mungkin karena sudah biasa. Jadi satu, tidak akan setan punya kekuatan untuk mengganggu kita, insya Allah mudah-mudahan ya. Dan kalau infak itu terus menerus sedikit-sedikit, maka dia akan menjadi besar nantinya. Misalnya 15.000, 20.000, sekali-sekali naik lagi 25.000, 50.000, 1 juta misalnya. Bagi dia infak yang demikian itu tidak akan jadi berat karena sudah terlatih. Kedua, itu dua tadi ya. Jadi setan dan akan terus meningkat. Kemudian maghfirah dan rahmat Allah itu berarti itulah yang dimaksud dengan amal-amal yang paling bermutu. Ya, dalam surah Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji kalian siapa yang paling bermutu, bukan yang paling banyak. Artinya kita harus belajar ya. Semakin ilmu itu tinggi terhadap suatu ibadah, maka mutunya tinggi. Nah, mutu yang tinggi itulah yang disertai rahmat. Itu nanti kita tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan ibadah disertai pengampunan. Jadi apa-apa yang kita amalkan sekarang ini di dunia ini adalah amal-amal yang memperbaiki mutu kita. Nah, rahmat Allah itu lagi, seandainya kita dulu katakan ya sembahyangnya kurang bagus dulu ya, semakin bagus, belajar terus, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu-dulu tuh jelek, yang dulu-dulu itu tidak sempurna, yang dulu-dulu banyak lalai, diukur dengan yang sekarang. Itu apa kesalahan-kesalahan kita dulu ya, sekarang tidak lagi kita lakukan, itu diukur yang sekarang. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlomba-lomba belajar terus sesuai dengan janji kita. Kita berjanji itu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Siapa yang berjanji? Kita. Maka dijawab Allah Subhanahu wa taala karena Dia tahu potensi kita. Kita memang bersemangat. Kami dengar, bukan kami dengar saja, kami pelajari, kami tekuni, kami vila-vila, ya. Kami taati. Mohon ampun
jika ada kesalahan dan kepada Tuhan kami kembali. Itu semangat itu. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena dia tahu potensi kita, ya, semangat. Tapi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak dibebani seseorang sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Nah, kemampuan kita lah yang harus kita kembangkan dengan potensi yang maksimal. Itu yang nanti akan menjadi amal-amal kita, gitu. Menjadi prestasi kita, ya, di dalam menghadapi hari akhirat, ya. Mari kita mulai. Itu mukadimahnya, ayatnya, prolognya. Pertama, masuk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara, ya. Digiring ke depan pintu surga itu orang-orang yang takwa menuju Tuhannya, gitu, digiring bersama-sama. Hatta idza ja'uha, sampai kepada surga, pintu surga. Wa futihat abwabuha, pintu surga dibuka, pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, dan malaikat penjaga surga mengucapkan salamun alaikum. Nah, ini di sini wa futihat yang saya sudah jelaskan kemarin. Kalau yang masuk itu neraka, futihat saja, ya. Maka para penafsir berpikir keras bagaimana memahami wa futihat. Wah, itu banyak, itu macam-macam, ya. Ditafsir begini, ya. Bagi kita berbeda. Orang yang masuk surga itu dibukakan pintunya tentu dalam suasana menyenangkan. Jadi pintu dibuka, mungkinlah jauh-jauh posisi kita sudah dibuka. Begitu indahnya surga itu sehingga menggembirakan hati kita. Tapi kalau orang yang masuk neraka tidak ada futihat bisa saja, ya, perasaannya mencekam, bertanya-tanya bagaimana neraka itu, langsung dibuka secepatnya. Wah, jangan kita termasuk mereka, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Karena di surga ada al-jannah, ya. Kalau di neraka jahannam, ada kata al yang menunjukkan ma'rifat. Ma'rifat itu artinya tertentu. Jadi al-jannah dengan jahannam. Ya, saya pahami, mungkin orang pahamnya bermacam-macam. Paling tidak, ya, orang yang masuk neraka itu tentu sebelum masuk neraka itu sudah macam-macam pikirannya, kan? Macam-macam dugaannya kalau orang yang sedang mendapat kesulitan. Tapi orang yang masuk surga tentu senang, ya. Dan mendapat salam dari malaikat, salamun alaikum, ya. Tidak ada jawaban lagi tuh, tidak ada yang dijawab. Tibtum pada khuluha khalidin, ya. Masuklah, beruntunglah, berbahagialah, ya, kalian dalam surga kekal di dalamnya. Maka orang-orang tadi mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari alhamdulillah itu kita sudah menduga apa-apa, ya, apa-apa yang menjadi ibadah orang-orang ini, ya. Dia ucapkan wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal ard. Alhamdulillah karena Allah sudah menepati janjinya. Itu berarti selama di dunia itu dia tahu janji Allah itu apa, ya. Nanti kita bentangkan janji-janji Allah di dalam
Quran, ya. Setidak-tidaknya kita tahu, oh itu janji Allah, oh itu janji Allah. Jadi di dunia ini dia tahu janji-janji Allah itu. Artinya apa yang dijanjikan Allah itu tentu ada amal-amal, ya, ada amal-amal gitu. Misalnya dalam surah Yunus, innalladzina amanu wa amilus solihat, janjinya kan, siapa beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, janjikan akan diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka. Itu merupakan janji Allah yang pertama. Janji Allah yang pertama di dalam Quran. Siapa yang beramal dan beriman, amal soleh, akan diberi petunjuk dari Tuhannya karena keimanannya. Artinya imannya itu bertambah, harus bertambah, gitu kan? Kalau kita melihat begitu, biimanihim, karena imannya, artinya kalau beramal dan beriman, beramal soleh, mau memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut, gitu, harus imannya ditambah. Bagaimana iman ditambah? Menurut Al-Quran sendiri, yaitu baca Quran dengan sebenar-benarnya, yatslu lahu haqqa tilawati, baca dengan sebenar-benarnya, artinya dipahamkan dan sebagainya, ya. Saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan itu membuat kita semangat, ya, untuk belajar, untuk beramal dengan ilmu, sehingga ilmu itulah yang menguatkan, membuat kualitas amal kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.